warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Apa ada yang masih sakit? Iya. Ada yang sakit apa? Sakit kamu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat kan ya? Amin ya, amin ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya, semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, selanjutnya ibu absen dulu ya. Ya. Muhammad Dava Maulana hadir. Muhammad Aqwa Mukila hadir. Muhammad Sahel hadir. Muhammad Iqbal Ramadan hadir. Oke, alhamdulillah hari ini bisa hadir semua ya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ibu mau tanya, apakah ada yang sudah tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Belum. Belum. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Apa ada yang masih sakit? Iya. Ada yang sakit apa? Sakit kamu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat kan ya? Amin ya, amin ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya, semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, selanjutnya ibu absen dulu ya. Ya. Muhammad Dava Maulana hadir. Muhammad Aqwa Mukila hadir. Muhammad Sahel hadir. Muhammad Iqbal Ramadan hadir. Oke, alhamdulillah hari ini bisa hadir semua ya. Ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ibu mau tanya, apakah ada yang sudah tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Belum. Belum. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Sebelum ibu mulai pembelajarannya, ibu akan memperlihatkan kepada kalian sebuah video ya. Ya. Oke, sebuah kotak kita. Oke. Dari video tersebut, kalian sudah tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Belum. 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 Tadi videonya tentang apa? Asmaul Husna. Iya, tentang Asmaul Husna. Jadi, oke, lanjut ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Ya. Di dalam bab ini Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu ada 7, yaitu Al
Ghafar, Al-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, kemudian Aldebaran. Kok Aldebaran? Enggak ya? Bukan apa? Al-Khaliq ya, Al-Khaliq juga bukan Albert. Jadi Al-Khaliq dan juga Al-Hakim, Al-Hakim. Jadi ada 7 ya. Tadi apa lagi? Bukan Aldebaran ya? Tapi Al-Ghafar, Al-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq dan Al-Hakim. Akan tetapi tidak semuanya kita akan pelajari pada hari ini ya. Hari ini kita cukup mempelajari tentang Al-Ghafar, Al-Razzaq, Al-Malik dan juga Al-Hasib ya. Oke. Ada yang sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Udah. Apa Mas Jafar? Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik dan indah ya. Jadi benar ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Jafar. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik dan indah. Ada yang tahu Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? Tahu. Berapa? 99. Tepuk tangan buat semuanya ya. 99-nya. Yang pintar. Ya, Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Tapi yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Iya, harusnya ada 7 dalam bab ini ya. Dalam bab ini itu ada 7, akan tetapi hari ini kita akan mempelajari 4 dulu ya. Untuk yang 3-nya nanti minggu depan. Sekarang Ibu ingin kalian mencari materi mengenai Asmaul Husna ini ya. Mas Iqbal mencari materi tentang Al-Ghafar ya. Kemudian Mas Aqwa Mukila mencari materi tentang Al-Malik. Mas Dalfa mencari materi tentang Al-Hasib ya. Mas Sahal mencari materi tentang Al-Razzaq. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, Ibu kasih waktu berapa menit kira-kira? 1 menit. 1 menit? Cukup? Serius? Oke. Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang ya. Bisa mulai dicari materinya apa saja. Ya, nanti Ibu ingin kalian itu mempresentasikan materinya ya. Oke, sudah 1 menit. Apakah sudah ketemu materinya? Sudah. Oke. Sekarang Ibu ingin masing-masing dari kalian mempresentasikan hasil materi yang sudah kalian rangkum ya. Ibu ingin yang pertama Mas Sahel. Coba Mas Sahel presentasikan hasil materi yang dirangkumnya. Pengertian Al-Razzaq. Oh, jadi Mas Sahel ini tentang Al-Razzaq ya tadi ya? Ya, silakan dilanjut. Pengertian Al-Razzaq. Al-Razzaq diambil dari kata setiap orang sudah dijamin rezekinya, berusaha secara maksimal dan qanaah mengantarkan rezeki kepada orang lain. Iya. Pertanyaan untuk Mas Sahel. Jadi sesuai yang sudah dirangkum oleh Mas Sahel ya. Jadi Al-Razzaq itu diambil dari kata rozako atau rezeki yang artinya rezeki. Di sini itu berarti Allah memiliki sifat Al-Razzaq. Itu artinya Allah itu selalu melimpahkan rezeki kepada kita semua ya. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, yang kita dapatkan itu merupakan rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian dalil Al-Razzaq itu apa? Dalil Al-Razzaq itu yaitu innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi yang sangat kokoh ya. Kemudian setelah kita mempelajari tentang Al-Razzaq ini, apa sih nilai-nilai positif yang dapat diambil dari Al-Razzaq ini ya? Di antaranya yaitu kita dapat meneladani Allah sifat Al-Razzaq ini dengan cara apa? Yang pertama itu dengan cara yakin bahwa Allah itu sudah menjamin setiap rezeki manusia. Jadi rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang kedua yaitu berusaha secara maksimal dan qanaah. Di sini kita itu
enggak ya. Jadi kita harus berusaha dan juga qanaah itu apa? Menerima dengan lapang dada segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian cara meneladaninya itu yang selanjutnya yang ketiga, yaitu mengantarkan rezeki kepada orang lain. Ketika kita memberikan rezeki kepada orang lain, itu berarti kita sudah meneladani sifat Allah Ar-Razzaq ini, ya, paham? Oke, yang materi selanjutnya yaitu ibu ingin Mas Dava untuk membacakan hasil rangkuman materinya. Mas Dava tentang apa, Mas? Al-Hasib. Oke, bisa langsung dipresentasikan hasil rangkumannya. Pengertian al-hasib. Ya. Al-hasib secara bahasa artinya menghitung, mencukupkan. Al-hasib bermakna dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Dalil al-hasib, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Perilaku meneladani al-hasib, tenang dan tentram bersama dengan Allah, melakukan amal soleh semata-mata karena Allah, melakukan introspeksi diri secara terus menerus. Ya, jadi menurut rangkuman Mas Dava itu bahwasanya oh iya, tepuk tangan dulu ya, Bapak. Ya. Silakan tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu siapa? Maaf, Ibu lupa ya. Oke. Maaf ya, dimaafkan tidak Mas Dava? Ora, berarti Mas Dava belum mencerminkan sifat Al-Ghafar. Nanti belum dijelaskan ya. Jadi menurut hasil rangkuman Mas Dava itu al-hasib itu secara bahasa artinya menghitung, ya. Menurut Imam Al-Ghazali, al-hasib itu bermakna bahwa Allah lah yang maha mencukupi siapa saja yang mengandalkannya. Sifat Allah ini hanya dimiliki sifat al-hasib ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang bisa diandalkan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah lah yang bisa diandalkan untuk bisa mencukupi rezeki, ya. Ya, karena apa? Karena yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara meneladani Allah dengan sifat al-hasib ini bagaimana? Yang pertama itu dengan cara Oke. Budaya sampai diganggu. Oke. Ame itu jenis. Apa iki? Terus ya. Untuk 2, 3. Pasang. Nah. Kemudian terdapat juga nilai-nilai positif dari al-hasib ini, ya. Perlu kalian ketahui ada nilai-nilai positif yang dapat diambil dari sifat Allah al-hasib ini. Di antaranya itu tenang dan tentram bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita itu menjadi tenang dan tentram karena kita itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melakukan amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita akan melakukan suatu perbuatan yang baik, itu harus diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa melakukan introspeksi diri secara terus-menerus, ya. Kemudian materi yang ketiga, Ibu ingin Mas Iqbal yang membacakan. Coba langsung dipresentasikan hasil rangkumannya, Mas. Pengertian al-ghafar berasal dari kata ghafar yang berarti menutup. Jadi yang dimaksud Allah memiliki sifat al-ghafar karena Allah selalu mengatakan kebaikan dengan menutupi keburukan manusia di dunia dengan anugerahnya. Dalil al-ghafar, Qultu astaghfiru rabbukum innahu kana ghafara. Maka aku berkata kepada mohonlah ampunan kepada Tuhanmu sebelum Dia melayakkanmu. Sudut perilaku al-ghafar, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, menutupi
Berarti ini Mas Dava sudah mencontohkan ya cara meneladani sifat Al-Ghaffar ini ya. Ya. Kalian juga harus ya. Ya. Kemudian cara meneladani sifat Al-Ghaffar yang kedua yaitu dengan menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkannya. Jadi kalau kalian itu mengetahui seseorang sedang berbuat yang tidak baik ya, misalnya sedang berbuat mencuri, kalian tidak perlu mengumbar-umbarnya ya, tidak perlu membeberkannya kepada orang lain ya. Kalau kalian membeberkannya maka ya kalian dapat dosa ya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya ya. Maksudnya apa di sini ya? Ketika kalian itu menampilkan kelebihan orang lain, tidak usah kalian tuh menampilkan kekurangannya. Itu gini, dia si A itu pintar tapi dia itu pelit gitu, itu tidak boleh. Kalau dia pintar ya udah pintar aja, pelitnya nggak usah dibawa-bawa gitu ya. Paham ya? Paham semuanya? Paham. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yang belum siapa tadi? Mas Aqua Mukila ya. Oke, Mas Aqua Mukila bisa langsung dipresentasikan hasil rangkumannya. Monggo Mas. Ya. Bisa lebih keras lagi Mas Aqua Mukila. Pengertian almari. Ya, lanjut. Aku mungkin. Ya, lanjut ya. Mas Dava, nggak boleh gitu ya. Seku. Ayo. Kepemilikan. Iya. Tepuk tangan untuk Mas Akil. Ya, terima kasih ya Mas Akil ya. Jadi Al-Malik ini secara umum diartikan dengan kata raja atau penguasa. Kata Al-Malik ini terdiri dari huruf mim, lam, kaf ya. Malik ada mim, lam dan kaf. Oke. Yang rangkaiannya mengandung makna kekuatan dan kesahihan. Kata Al-Malik di dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali dan biasanya diartikan dengan kata raja. Allah bersifat Al-Malik ini artinya itu Allah yang merajai segala sesuatu yang diciptakannya ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu merupakan ciptaan Allah ya. Sehingga Allah lah yang merajai atau yang menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Paham ya? Kemudian perilaku yang meneladani sifat Allah, perilaku yang meneladani sifat Allah Al-Malik ini apa? Yang pertama itu kita itu berpikir bahwasanya manusia itu memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu ya. Jadi tidak boleh kita itu ingin memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini ya. Kita itu harus sadar bahwasanya Allah lah yang maha raja dan menguasai segala sesuatu yang ada di dunia ini ya. Yang kedua yaitu pengendalian nafsu ya. Kayak yang pertama tadi, kita itu tidak boleh terlalu nafsu untuk memiliki segala sesuatu ya. Karena kita itu memiliki keterbatasan ya. Oke, yang ketiga bersyukur terhadap nikmat Allah. Cara meneladani perilaku yang meneladani sifat Al-Malik ini yaitu dengan cara bersyukur terhadap nikmat Allah ya. Mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia merupakan bentuk pengamalan dan penghayatan seorang terhadap asma Allah Al-Malik. Karena apa? Karena ketika manusia itu bersyukur, maka seseorang itu akan sadar bahwa pemilik sebenarnya bagi segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Untuk Asmaul Husna yang Al-Hadi, Al-Khaliq dan juga Al-Hakim itu kita akan bahas minggu depan ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Ada nggak saya istilah mana no? Kesimpulan ya, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulannya bahwasannya
dan benar juga ya. Yang biasa disebut apa? Al-Ma'ul. Asmaul Husna. Husna ya. Yang biasa disebut dengan Asmaul Husna ya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang Asmaul Husna ini, kita itu sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk meneladani dan mengambil nilai-nilai positif yang terdapat dalam Asmaul Husna tersebut ya. Iya. Kita itu harus membiasakan, mencerminkan dan meneladani dari Asmaul Husna tersebut. Seperti tadi contohnya Al-Ghafar ya. Iya. Contohnya itu, contoh meneladani dari sifat Al-Ghafar itu dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Misal, jadi paham ya? Iya. Jadi kita itu harus mengambil nilai-nilai positif dan juga meneladani dari Asmaul Husna tersebut ya. Ibu harap kalian bisa mengambil nilai-nilai positif yang bisa diambil